Ya, selamat malam. Mas Ojon belum masuk ini. Signal, mungkin signal. Benar ya? Bu Febri, Asari, selamat malam. Halo, selamat Shalom. Bu. Ya. Salam Bu Febri. Salam Bu Yeti. Sehat selalu. Amin, Puji amin. Tuhan. Itu harapan Amin. lewat doa kepada Tuhan supaya kita sehat. Amin. Amin. Amin, amin. Amin, Bu Eli. Amin. Amin. Oh, Bu Febri, itu wajahnya kelihatan. Puji Tuhan. Kemarin profetik mantap. Oh, Bu Weli. Bu Weli. Ya, Gak muncul. Ada Bu Lea, Bu. oh iya, Ibu Lea kan? Ibu Lea. Iya. Iya, Ibu Gimana Lea. kabarnya? Iya. Mana? Kok nggak ada? Tahun baru. Iya, selamat tahun baru, Bu. Lu. Iya. Ibu Lea. Mana Bu Lea nih? Nggak ada tuh. Ini toh. Ini Bu Lea. Ini Bu Lea. Sama saya, Bu. Febri. Sama saya, sama saya. Satu. Nina. Saya. Ayo, keluar. Main di luar, ayo. Sombong pun teman-teman mau ibadah. Si Adri, Ibu Nina. Shalom, selamat malam. Ya, shalom, selamat malam, ibu-ibu semua. Shalom Bu Nina. Ya, selamat Ya, shalom, Pak Ayo nyanyi Darmawan, dulu, Ibu Ibu. Yeti. Pak Darmawan nyanyi, Pak Darmawan diisi nyanyi. Nyanyi. Kita puji Ya, boleh lah, saya nyanyi dulu Pak satu lagu ya. Darmawan pujian. Pak John. dulu sudah. Pak Darmawan masih cari saya dulu. Ya, Saya ambil dari Mazmur 133 ya. Saka. Pentingnya persatuan, pentingnya unity. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah terima. Yang telah itu ku yang terima. kau sediakan bagiku. Siapakah aku Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Biji matamu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah kamu. Amin. Praise the Balas Lord. hati Tuhan. Selain Ya. datang memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itulah yang Tuhan tuntut dalam Amin. kehidupan kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Amin. John, selamat malam. Ya, selamat malam Minta teman-teman satu- semua. Shalom. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa ya. Oke. Baik teman-teman semua, kita akan mulai ibadah kita malam ini. Kita akan berdoa dulu ya. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai. Berdoa dulu sebelum Ya, kita akan memulai ibadah kita malam ini. Selamat malam Bu Nina dan Ali ini ya. Yang sudah bersama kita malam ini. Selamat malam, Pak John. Shalom, praise Selamat God. malam Pastor John. Salam Selamat Pastor malam Pak Darmawan Lim. John. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Pak Fran Ya. Saki, Ibu Nina. Pak Fran, jumpa. Ya, Tuhan mari berdoa. berkati kita semua. Kasihan. Ya,
Oke. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas hadirat-Mu pada malam hari ini, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami satu persatu. Engkau layak mendapat penghargaan tertinggi, terhormat, tersanjung. Kau Bapa yang sanggupkan kami, mampukan kami untuk melangkah pada tahun 2025 ini dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas, dengan penuh kualitas, dengan penuh kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan pada tahun 2024. Kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau mengikuti perintah adalah 1 Korintus 11 ayat 1, yaitu mengikuti perintah-perintah Tuhan dan melakukan segala rencana-Mu, melakukan segala kehendak-Mu. Apapun yang terjadi itulah semua adalah kehendak, semua adalah kebaikan-kebaikan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dalam rintangan apapun juga Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu memimpin, Tuhan selalu. Terima kasih Bapak. Kita paling masuk dari dengan penuh antusias, dengan penuh otoritas. Berkatilah Bu Sinta, berkatilah ketiga anaknya juga. Di dalam setiap perjalanan kehidupan apapun juga yang mereka lakukan, semua adalah kehendak-Mu, rencana-Mu. Dan setiap malam pada malam hari ini, teman-teman kami SOM CLCC datang bersujud di hadapan-Mu untuk menerima impartasi kesembuhan ilahi, menerima impartasi kekuatan, kesehatan, kesembuhan ilahi. Mujizat pasti terjadi. Kemuliaan ada di dalam kehidupan kami satu persatu. Di mana orang benar melakukan kebenaran, di situ ada muncul kebenaran ada padanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin Pak John. Amin, praise the Lord. Oke. Ya, oke, kembali kepada Ibu Beli Hukubun. Baik Bapak Pendeta, Shalom buat kita semua, selamat malam untuk kita semua. Bapak Pendeta, Ibu Yeti, Ibu Fang Fang Lai, Ibu Joyce, Ya. Pak Fran Angki, Pak Darmawan dan Ibu Hana, Ibu Lince, Ibu Febri, Ibu Nina, Usi Adri Marantika, Ibu Nina Armedi, Ibu Marta, Gereja CLCC, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, Siti James, Alin. Puji nama Tuhan untuk kuasa kasih Tuhan yang terus kita semua alami dalam hidup kita. Kalau kita semua ada sampai pada malam hari ini karena kasih-Nya. Tuhan sudah menjaga Amin. kita, berkati hidup kita di sepanjang hari ini. Di anak tangga yang kedua, itulah kasih Tuhan. amin. Dan sebagai ungkapan syukur kita semua ada di malam hari ini untuk datang menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk menjadi berkat dalam kehidupan kita. Untuk menuntun kita di tahun 2025 ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah boleh hadir dan kita siap untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Adapun susunan acara yang kita ikuti bersama, koordinator ibadah Ibu Yeti dari Kediri, host Ibu Beli Hukubun dari Jayapura, worship leader Bapak Pendeta John Sarbunan sampai dengan pembicara Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Doa profetik oleh Ibu Usi Adri dari Marantika, ST dari Kediri. Pengumuman oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Dan terima kasih untuk Ibu Fang Fang Lai yang sudah berdoa untuk membuka ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati dan seluruh hidup kita
kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat pujian penyembahan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Untuk itu dengan hormat Bapak Pendeta, waktu disilakan. Oke, terima kasih Bu Beli Hukubun. Mohon maaf ya, ini kamera saya belum bisa dibuka ini. Masalah ada kesalahan teknis tadi. Oke, sebentar ya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi yang tidak bertugas, mic-nya harap dimatikan ya. Haleluya. Praise the Lord. Perlahan kita malam ini. Oke. Perhatian yang tidak bertugas, tolong dimatikan mic. Terima kasih. Oke. Salam Pastor John. Kalau Yes. masih berhalangan laptopnya, bisa kami bantu untuk puji-pujian Oke, dengan silakan. boleh ya Pastor? Ya, boleh, silakan. Ya. Terima kasih. Oke. Kita puji. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, kau kurindu dengan minyak yang baru rapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, kuasamu
bebaskan hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Terima kasih Bu Febri, Bu Joyce. Mari sembah Yesus. Mari Oke, terima kasih Bu Lea Siwalete. glory bagimu Yesus. Terima kasih kuasai hidup setiap kami, pulihkan kami. Mari Roh Kudus jamah setiap kami. Puji-pujian bagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ini kami anak-anakmu. Malam hari ini kami datang sujud di hadapan. Pujian syukur hormatan kemuliaan hanya untuk Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus Thank you, Lord. Panggil nama Yesus. Terima kasih Yesus untuk persembahan di atas kayu salib, untuk menyelamatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku datang sujud menyembah. Datang hadirat-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan, ku datang sujud mujizat setia. Ada mujizat dalam hidupku. Tuhanku setia, beri pertolongan, hidup menyembah-Mu. Dalam hadirat-Mu Tuhan, ku datang sujud menyembah. Oh, kemuliaan datang penuhi hidupku. Mari sama-sama datang hadirat Tuhan, dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu Bapa, ku datang sujud menyembah.
Oh, datang aja mujizat setia, ada mujizat dalam hidupku, harus setia beri pertolongan hidup penuh mujizat. Ada mujizat dalam hidupku, harus setia beri pertolongan mari simak Karena bayana masih. Di dalam bayana masih. Di dalam bayana masuk. Di dalam bayana masih. yang bisa Dalam bayana masih. yang berpertolongan Di dalam bayana kami datang sujud Di dalam bayana masih. Di dalam bayana masuk. mari buka hatimu Bapak Ibu Saudara Di dalam bayana masih. Di dalam Yesus Di dalam bayana masih. Di dalam bayana masuk. Allah Jesus. Yesus Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam Di dalam bayana masih. Dalam bayana Di dalam bayana masih. Di dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana Di dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Di dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam Di dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana Sirala bayana masih. sama setiap kami lepaskan roh Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana mujizatnya terjadi Dalam bayana masih. Dalam bayana masih. Dalam bayana mujizat masih terjadi Dalam bayana masih. yang percaya Haleluya. Di dalam bayana masih. Dalam bayana masuk. Haleluya. ada mujizat setia Hari ada mujizat dalam hidupku aku setia beri pertolongan ku hidup menyembahmu. Sekali lagi katakan dengan iman ada mujizat setiap hari ada mujizat dalam hidupku. Tuhan Tuhan ku setia beri pertolongan. Ku hidup menyembahmu. Ku hidup menyembahmu. Ku hidup menyembahmu.
Amin. Praise the Lord. Amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Lea Siwalete. Itu pujian yang sangat indah ya malam hari ini. Terima kasih Pastor Oke, apa yang John. merasakan dalam pujian ini Bu Lea? Ya Pastor John, saya saat ini memang ada pergumulan. Makanya saya ini tadi langsung keluar aja karena saya seperti ada yang bilang Roh Kudus ya bilang sama saya nyanyi lagu itu ada mujizat. Dari pagi saya buka mata saya memang bergumul, Pastor John, ada pergumulan tersendiri. Jadi saya agak gelisah terus terang aja dari pagi. Makanya saya enggak tahu tadi saya pergi terus saya pengen cepat pulang gitu. Pas Bu Febri juga minta Bu Lia, kita ibadah, pas Bu Febri juga ada di rumah jadi saya ini dengan Bu Febri ikut ibadah, Pastor. Praise God. Oke, ya Bapak Ibu. Saya berharap tahun 2025 ini ada pemulihan dalam segala hal. Amin. Ya, Pastor, terima kasih. Terjadilah. Praise the Lord. Haleluya. Oke, kasih tepuk tangan dulu ya meriah bagi Tuhan Yesus ya. Percaya ada mujizat setiap hari ya. Imani Bapak Ibu bahwa bersama dengan Tuhan yang tidak mungkin akan menjadi mungkin, bahkan sangat mungkin. Amin ya. Bersama dengan Tuhan yang mustahil bagi manusia, bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi engkau dan saya yang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Oke, praise the Lord. Oke ya, selamat bergabung juga orang tua kita, Bu Rosalin. Selamat siang waktu Jerman. Ya, selamat pagi. Pak John. Oke, puji Tuhan ya. Selamat siang waktu Jerman ya. Kita di Indonesia sudah malam. Oke, tadi sudah doa buat firman belum ya? Belum, Bapak. Belum ya. Oke. Baik, oke. Nanti salah satu di antara kita akan berdoa ya. Silakan Pak Frans Angki akan berdoa dulu untuk firman Tuhan. Baik, terima kasih Pak John. Oke. Shalom Elohim. Ya, Bapak Ibu shalom. sekalian. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan sepanjang hari Bapak telah memelihara kami dari pagi hingga malam hari ini Tuhan Yesus. Saat ini kami memuji dan membesarkan nama-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan bagi kami saat ini Tuhan. Urapi kami semua ya Bapa di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Urapi PS John yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijakan bagi dia ya Bapa. Berikan kekuatan yang kuat bagi dia ya Bapa untuk memberitakan akan firman. Biarlah firman-Mu mau tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Lea yang telah membawakan lagu-lagu pujian-Mu yang begitu berkati ya Tuhan. Berkati Ibu Lea Tuhan Yesus dengan kuasa-Mu ya Bapa. Amin. Dengan berkat-Mu kepada dia ya Tuhan Yesus. Agar dia dapat setiap saat memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Amin. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa. Karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Frans Angki Kuara Emerin. Doa yang sangat indah ya di malam ini buat kita semuanya. Oke, selamat datang Pak Ibu Lince ya, Pak Lukas, Ibu Atanasia. Oke, luar biasa ya. Sudah bersama kita dan malam ini Alin juga Ibu Lydia Eka ya. Selamat bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, Happy New Year. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Ya, Happy New Year tuh. Amin, amin, amin ya. Senang sekali ya. Masuk tahun baru ini, masuk dengan sebuah kepastian ya, pengharapan. Percayalah, di tahun ini sesuatu yang ajaib bakal terjadi ya. Dan sudah akan terjadi dan Tuhan sudah siapkan itu, saudara-saudaraku. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengar firman Tuhan dan doa ini, firman ini akan diperdengarkan oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman ya. Oke. Dan malam ini ada yang tahu Bapak Ibu kita sudah tiba di serial yang keberapa?
36. Oke, 36 ya. Oke deh, baik, puji Tuhan. Luar biasa. Ada yang tahu Bapak Ibu tema kita yang tahun lalu tentang apa? 2024? Kemuliaan Allah. Mulia. Ya, kemuliaan Allah. Dalam bahasa Inggris apa? Everlasting glory. Ya. Oke. Dan tema tahun ini 2025, tema kita tentang apa Bapak Ibu? Mahkota abadi. Mahkota. Mahkota abadi ya. Dalam bahasa Inggris disebut apa? Abadi. Everlasting crown ya. Oke, crown. Oke. Baik Bapak Ibu, kita akan lihat firman Tuhan kita di malam hari ini. Saya percaya hati saudara sudah sungguh merindukan itu ya. Oke, kita akan lihat firman Tuhan malam hari ini. Doakan supaya semuanya lancar ya. Haleluya. Nah, ini dia. Oke, kita sudah tiba di serial yang ke-36 ya. 36. Dan tema kita malam hari ini adalah mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian. Amin Bapak Ibu ya. Sekali lagi saya ulangi, mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian. Amin. Berapa banyak saudara rindu mahkota abadi dari Tuhan? Dan berapa banyak saudara percaya apakah benar ada mahkota abadi dalam kesabaran dan kemurnian? Ya, ada. Ada, pasti ada ya. Oke, bagaimana kalau seseorang itu tidak mempunyai kesabaran dan kemurnian hati? Apakah ada mahkota abadi di dalamnya? Ya, enggak ada. Ya, sudah pasti tidak ada ya. Jadi memang seseorang yang mau berlomba, mau bertanding itu memang dibutuhkan kesabaran ya, punya mentalitas, mental pemenang bukan pecundang Bapak Ibu. Sehingga dia bisa berlari sampai mencapai garis finish, dari garis awal, garis start sampai garis finish ya. Oke, kita akan lihat dulu tentang nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian malam ini dalam sorotan tema mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian. Ya, kita lihat ya, Amsal 15 ayat 18. Ya. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Amin. Amin. Si pemarah membangkitkan apa Bapak Ibu? Pertengkaran. Pertengkaran. Nah, pertengkaran itu disebabkan karena apa? Si pemarah, ya. Tetapi orang yang sabar, artinya orang yang dapat mengendalikan kemarahannya. Alkitab bilang apa? Memadamkan perbantahan. Kalau ada api, itu kan biasa tugas pemadam kebakaran ya. Dia memadamkan api. Ya, Bapak Ibu. Nah, tugas kita anak-anak Tuhan, saudara malam hari ini, nasihat firman Tuhan di awal tahun. Kalau benar-benar kita ingin mahkota abadi, maka Tuhan ingin selaku kita belajar menjadi orang yang sabar. Ya. Nah, terkadang menanti pertolongan Tuhan itu butuh kesabaran. Menanti jawaban Tuhan juga butuh kesabaran. Menanti akan mujizat Tuhan juga butuh kesabaran, ya. Menanti pemulihan keuangan ekonomi juga butuh kesabaran. Dan Alkitab berkata orang yang sabar, dia melebihi seorang pahlawan. Nah, seorang pahlawan kalau pergi berperang dia pasti menang, ya. Itu dia orang yang sabar. Tapi kalau orang tidak sabar, dia ibarat seperti tembok yang akan roboh, ya. Orang yang tidak sabar artinya tidak menguasai dirinya. Dia seperti tembok yang akan roboh, alias apa? Dia tidak punya pertahanan, alias dia menjadi orang yang akan mudah ditaklukkan, mudah kalah, itu menjadi rawan dari serangan-serangan musuh. Nah, hari ini saudara-saudaraku, Tuhan ingin, mari Bapak Ibu, di dalam kita mengejar mahkota abadi ini, Tuhan ingin bahwa kita memiliki kesabaran, ya. Bukan cuma kesabaran, tapi ada juga kemurnian hati. Bapak Ibu sekalian ya, sehingga tidak ada hati yang pura-pura. Semua memiliki kemurnian, saudaraku. Seperti emas yang dimurnikan. Emas yang dimurnikan itu sudah melewati proses di dalam api. Sehingga semua kotoran sangat-sangat keluar, lepas dari emas itu. Lepas dari logam itu, sehingga logam itu menjadi logam mulia, ya.
tidak imitasi Bapak Ibu, dan harganya mahal sekali. Katakan amin ya. Nah, lihat saudara terkasih Tuhan, ini yang Tuhan mau ada di dalam hidup kita semua. Oke, kita akan lanjut ya Bapak Ibu. Mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian hati. Katakan amin. Bilang itulah saya. Itulah Katakan saya. sama-sama. 2, 3, itulah saya. Itulah saya. Amin. Haleluya. Biar telingamu dengar dan engkau yakini menghadapi apapun. Engkau memiliki kesabaran ya. Mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian hati. Dialah orang yang dapat memendamkan apa? Perbantahan. Nah, orang yang suka berbantah-bantah itu tanda orang yang imannya tidak stabil, ya. Orang yang suka berbantah-bantah itu tanda orang yang tidak dewasa rohaninya. Dan orang yang berbantah-bantah itu biasanya, Bapak Ibu, mereka tidak bisa mendapatkan akan janji Tuhan dalam hidupnya. Mereka kehilangan sesuatu yang baik. Contoh, Bapak Ibu sekalian ya, orang-orang Israel mereka berbantah-bantah dengan Tuhan, mereka berbantah-bantah dengan pemimpinnya, sehingga akhirnya Tuhan murka, saudaraku, dan mereka tidak dapat memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Kan kasihan sekali, Bapak Ibu. Sudah capek-capek keluar dari Mesir, ya, sudah capek-capek menyeberang Laut Teberau, sudah capek-capek melintasi padang gurun yang tidak ada pabrik roti, pabrik saudaraku daging di sana, tapi Tuhan setiap hari memberi mereka makan, bahkan mana dari surga setiap hari. Bahkan udah capek-capek pada zaman Joshua menyeberangi sungai Yordan, tapi akhirnya tidak memasuki tanah perjanjian. Kenapa? Karena berbantah-bantah, saudaraku. Nah, orang yang suka berbantah-bantah, dia akan kehilangan sesuatu yang mulia. Dia akan kehilangan sesuatu yang benar-benar Tuhan sudah siapkan, ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting, saudaraku. Jadi melalui nasihat firman Tuhan ini, Tuhan mau Bapak Ibu kita mengerti bahwa sekarang waktu Tuhan sedang bawa kita untuk menuju mahkota abadi. Karena itu jangan suka menjadi orang yang berbantah-bantah dengan Tuhan. Jangan juga suka orang menjadi orang yang berbantah-bantah dengan pemimpinnya. Engkau akan kehilangan sesuatu yang berarti. Ya, contohnya bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, ada seorang raja juga begitu, ya. Dia berbantah kepada bapa rohaninya, kepada hamba Tuhan yang bernama Samuel, yang telah Tuhan pakai untuk mengurapi dia. Dia berbantah-bantah dan akhirnya dia kehilangan kerajaannya. Saudara-saudara, Tuhan, Bapak Ibu sekalian, berkenan kepada orang yang rendah hati. Meskipun dia salah, dia ditegur, dia mau bertobat. Itulah Daud, Bapak Ibu. Daud tidak berbantah-bantah, dia hanya hancur hati. Dia bilang, Tuhan ampuni aku kalau aku salah. Dan Tuhan sangat berkenan kepada Daud, ya. Itulah sebabnya Yesus disebut anak Daud, ya. Kenapa Yesus tidak disebut anak Saul? Karena Saul orang yang sombong, orang yang congkak, orang yang ngeyel, suka berbantah-bantah. Jadi Bapak Ibu lihat ya, orang yang suka berbantah-bantah itu tanda orang yang sombong, ya. Itu tanda orang yang akan menyadari bahwa dia akan kehilangan sesuatu yang Tuhan berikan bagi dia. Bahkan dia bisa kehilangan yang namanya mahkota abadi. Ya Bapak Ibu, sampai di sini mengerti? Yang mengerti katakan amin. Amin. Ambil keputusan Bapak Ibu. Amin. Amin. Apapun yang Tuhan mau engkau lakukan itu Bapak Ibu. Jangan berbantah, jangan bersungut, jangan menggerutu, ya. Jangan Bapak Ibu, saudara-saudara menggerutu, bersungut-sungut, sambat, saudaraku. Tahun 2025 ini harus lebih baik dari tahun 2024 yang lalu, ya. 2024 yang lalu engkau suka berbantah-bantah, nah sekarang engkau jadi orang yang manut aja Bapak Ibu. Niscaya Bapak Ibu, jalan-jalanmu akan dimudahkan Tuhan. Semua urusan-urusanmu dilancarkan Tuhan. Bahkan apa yang tidak pernah engkau mimpikan, tidak pernah engkau lihat dengan mata, tidak pernah engkau dengar dengan telinga, tidak pernah timbul dalam hatimu, tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan bisa membuat kejutan-kejutan. Tuhan bisa membuat surprise kepada orang-orang yang tidak berbantah-bantah. Tapi kalau orang berbantah-bantah, Bapak Ibu, dia tidak akan pernah bisa mengalami keajaiban Tuhan, ya. Contohnya tadi sudah saya sebutkan, orang Israel, ya, termasuk rajanya yaitu Saul, ya, kehilangan kerajaannya. Oh, haleluya. Mari kita lihat ini dapat kita pelajari Bapak Ibu. Tadi pagi kita baru menyelesaikan 1 Tesalonika pasal 1, ya.
Nah, malam ini kita sudah masuk di 1 Tesalonika pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran. Ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian. Ya, karena di luar sana masih banyak mereka yang tidak mengerti, saudaraku. Apakah mereka umat Tuhan? Ya, dia umat Tuhan. Apakah dia Kristen? Iya, betul dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, dia di gereja, Bapak Ibu. Apakah dia juga ikut melayani? Betul, dia ikut melayani. Tapi, ada tapinya, saudaraku. Banyak dari mereka-mereka ini yang masih belum mengerti bahwa mahkota abadi itu ada di dalam kesabaran dan kemurnian, saudaraku, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara terkasih Tuhan, lihat juga pada zaman Musa, di dalam kalangan keluarganya sendiri, abangnya, yaitu Harun, adik perempuan Miriam, mereka berontak, mereka berbantah dengan Musa, dan Tuhan marah sekali, Bapak Ibu. Tuhan gak terima. Musa sih hati lembut, dia penuh kasih dan pengampunan kepada abangnya, yang merendahkan dia, yang menghina dia. Juga Miriam begitu, saudaraku. Mereka bilang apa? Memangnya Musa aja yang dipilih Tuhan, memangnya kami enggak? Saudara-saudara, itu buat Tuhan tersinggung, Bapak Ibu. Tuhan gregetan, Tuhan marah sekali. Sehingga akhirnya kedua orang ini mengalami kusta putih. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya mereka itu dipermalukan. Nah, lihat, orang-orang suka berbantah-bantah, mereka akan dipermalukan Tuhan. Tapi kalau orang itu, dia manut, dia turut apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dia lakukan, Bapak Ibu. Firman yang disampaikan pemimpinnya, dia taat, Bapak Ibu. Itu justru dia yang akan dimuliakan oleh Tuhan. Katakan amin, ya. Oke, mari kita akan lihat, Bapak Ibu. Ada 3 tanda siapakah orang percaya yang mengerti mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian, ya. Saya pelajari di sini, saya bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Ada 3 tanda, saudaraku. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang memiliki 3M. Nah, 3M ini lebih daripada sekedar 3 miliar. Apa itu 3M? M yang pertama adalah mengetahui. Yang pertama apa Bapak Ibu? M yang pertama adalah mengetahui. Bilang mengetahui. Itu penting. Nah, salah satu cara setan untuk melumpuhkan banyak anak Tuhan, setan membuat mereka supaya mereka tidak tahu, saudaraku. Mereka tidak tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga banyak mereka yang tertipu, saudaraku, ya, dengan berbagai macam penyesatan yang disesatkan oleh setan ini. Nah, Tuhan ini kita mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui sendiri keadaan dan maksud kedatangan misi pelayanan hamba Tuhan dan pemimpin rohaninya. Ini dulu, Bapak Ibu. Jadi kalau orang itu dia memahami, ya, bahwa mahkota abadi dalam suara-suara kesabaran dan kemurnian itu, yang pertama, dia itu orang yang mengetahui sendiri, ya, bukan orang lain, tapi dia mengetahui sendiri. Dia lihat sendiri, dia saksikan sendiri, dia dengar sendiri tentang apa keadaan dan maksud kedatangan misi pelayanan hamba Tuhan dan pemimpin rohaninya. Ya, mari kita lihat, ya. 1 Tesalonika 2 ayat 1. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat 1. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Amin. Amin. Paulus berkata, kamu sendiri pun memang tahu. Bukan orang lain, tapi kamu ini jemaat Tuhan. Kamu sendiri pun jemaat Tuhan memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami ini kan jamak. Ada Paulus dan timnya, ya. Kami di antara kamu tidaklah sia-sia. Oh, Alkitab berkata barang siapa menyambut seorang nabi, dia menerima upah seorang nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, dia menerima upah orang benar. Ya, jadi kedatangan hamba Tuhan itu bagaikan malaikat, saudaraku, ya. Itu adalah utusan yang Tuhan kirim kepada mereka umat Tuhan, ya. Dan itu adalah berkat yang akan Tuhan curahkan di dalam keluarga yang menerima kehadiran hamba Tuhan. Contoh di Alkitab itu ada keluarga di Sarfat, janda Sarfat, ya. Tidak disebutkan namanya siapa.
Tapi itu artinya janda di Sarfat ini mewakili kita semua, saudaraku. Alkitab berkata janda Sarfat bukan seorang janda yang kaya raya, saudaraku. Dia justru janda yang miskin, ya. Dia punya persediaan cuma tinggal sedikit tepung dan sedikit minyak, saudaraku. Kalau dia olah untuk buat roti, dia dan anaknya makan hari itu roti malah nggak cukup, kurang, ya. Dan besok mereka sudah kehabisan bahan makanan, mereka tidak bisa makan, alias mereka lapar dan mereka mati. Mati karena apa? Kelaparan. Karena wilayah itu daerah Sarfat sedang dilanda kelaparan. Nah, Tuhan dengan ajaib untuk memelihara ibu janda ini, Tuhan utuslah seorang nabi datang, namanya Nabi Elia, saudaraku. Dan Nabi Elia berkata, "Ibu, buatlah dulu roti untuk aku, dan setelah itu ibu buat untuk ibu dan anaknya." Oh, ibu ini nggak protes, dia nggak berbantah-bantah, saudaraku. Dia nggak sambat, dia nggak mengeluh, nggak menggerutu, saudaraku. Dia dalam hati, dia tahu ini siapa yang berkata-kata. Ini adalah hamba Tuhan yang diutus Tuhan, yang diurapi. Dia kerjakan dengan segenap hati, meskipun secara akal budi, secara hitung-hitungan di atas kertas nggak mungkin cukup ini. Tapi dia taat saja, saudaraku. Alkitab berkata setiap kali dia mengambil tepung di gentong, dalam gentong itu tepung gak pernah habis. Dan ketika dia tuangi minyak dari botol itu, minyak gak pernah berhenti. Oh, itulah Tuhan memelihara orang-orang yang tidak berbantah-bantah. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi ini penting, ya. Nomor satu, kita perlu mengetahui sendiri keadaan dan maksud kedatangan hamba Tuhan, ya. Ya, hamba Tuhan, kedatangan misi pelayanan hamba Tuhan dan pemimpin rohaninya. Haleluya. Ada satu keluarga di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Nah, keluarga ini sering didatangi hamba Tuhan, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, dan keluarga ini menyambut dengan sukacita, saudaraku. Mereka menerima hamba Tuhan itu dengan baik, saudaraku. Mereka menyuguhkan makanan, ya, yang layak, saudaraku. Dan ketika hamba Tuhan mau pulang setelah berdoa dengan keluarga ini, mereka pun memberkati hamba Tuhan itu. Dan tahukah saudara, dengan berjalannya waktu, oh, Tuhan memberkati anak cucu keturunan keluarga ini. Ya, maka itu Bapak Ibu sekalian, Alkitab berkata, kalau engkau memberkati orang benar, engkau menerima upah orang benar. Ya, bless me and my God bless you. Katakan amin. Ya, itu dia. Contoh janda di Sarfat, Bapak Ibu. Dia berkati hamba Tuhan, meskipun dalam keadaan kekurangan. Dan Tuhan memberkati ibu janda itu. Haleluya. Jangan takut, Bapak Ibu. Dengan engkau memberi, tidak akan membuat engkau jatuh miskin. Ya, katakan amin. Mari kita lihat yang kedua. Nah, ini setelah mengetahui, sekarang yang kedua. Langkah iman yang kedua nih. Tanda yang kedua, ya. Yang kedua yaitu mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, Bapak Ibu sekalian? Mengerti pelayanan pengorbanan. Hamba Tuhan itu membuktikan apa? Kesungguhan hati oleh pertolongan Tuhan. Amin, ya. Kalau hamba Tuhan itu melayani Bapak Ibu sekalian, ya, dengan kesungguhan hati itu membuktikan, saudaraku, dia benar-benar punya pengorbanan, ya, oleh pertolongan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya, 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Ya, Tesalonika 2 ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Amin. Nah, lihat, ya, hamba Tuhan yang mempunyai kesungguhan hati, ya, untuk melayani Tuhan itu memang perlu pengorbanan, saudaraku, ya. Anda lihat ada pengorbanan di sini, di ayat ini. Ada, perhatikan baik-baik, ya. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu telah apa? Dianiaya. Dianiaya itu sakit nggak? Sakit. Itu adalah pengorbanan, saudaraku. Lalu apa lagi, ya? Dianiaya dan dihina. Itu satu pengorbanan, Bapak Ibu, ya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, jadi karena itu orang-orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kesabaran dan kemurnian hati, Bapak Ibu, nah, mereka itu mengerti pelayanan pengorbanan hamba Tuhan itu membuktikan kesungguhan hati. Oleh apa? Oleh pertolongan Tuhan. Ya, ini yang kedua. Mari kita lihat yang ketiga, saudara-saudaraku. Yang ketiga, tanda yang ketiga dari orang yang mengerti tentang mahkota abadi dalam kesabaran dan kemurnian hati. Ini ada M yang ketiga, ya.
M yang ketiga yaitu sekarang dahsyat ya. Dia bukan cuma mengetahui dan mengerti, tapi dia mengikuti. Amin, Bapak Ibu. Bilang mengikuti. Mengikuti apa, saudara? Nasihatnya. Mengikuti nasihatnya hamba Tuhan. Hamba Tuhannya bagaimana? Hamba Tuhan yang tidak lahir dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai dengan tipu daya. Ya, kita lihat ini Bapak Ibu. Jadi nasihat-nasihat hamba Tuhan ini suatu yang punya kesabaran dan kemudian hati memang Tuhan mau diikuti. Mari kita lihat ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Iya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Amin. Amin. Jadi setiap nasihat-nasihat yang disampaikan hamba Tuhan, ya nasihat-nasihat yang tidak lahir dari maksud yang tidak murni dan yang juga tidak disertai dengan tipu daya, ini harus diikuti Bapak Ibu. Ya, Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, Mazmur 1 ayat 1. Jadi orang yang berbahagia itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, nasihat orang fasik itu kelihatannya baik, tapi tidak benar, Bapak Ibu. Ya, kelihatannya masuk akal, tapi itu belum tentu kehendak Tuhan. Maka jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, orang fasik dalam Alkitab bahasa Inggris disebut apa? The wicked. The wicked itu orang jahat. Jadi apa yang dikatakannya jahat, apa yang dipikirkan jahat, apa yang dilakukan juga jahat, itu orang jahat Bapak Ibu. Maka orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik dia berbahagia ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa itu yang kedua. Dan yang ketiga yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh yang sukanya ngerumpi ya. Ngomong si A, ngomong si B. Nah, tahun 2025 mari kita berlomba-lomba ya untuk mendapatkan menggapai mahkota abadi. Stop untuk menceritakan si A begini, si B begitu. Bukan level kita lagi. Bilang amin ya. Daripada kita cerita si A, si B begitu, mending kita cerita firman Tuhan aja. Kita saling mendoakan. Itu yang baik Bapak Ibu. Ya. Amin Bapak Ibu. Supaya mahkota abadi itu tidak hilang, saudaraku ya. Orang-orang yang suka menceritakan kejelekan orang lain, itu sama saja dengan dia suka membeberkan kejelekan dia. Ya. Dia juga membuka kejelekan dia di situ. Nah, karena itu Bapak Ibu, Tuhan mau hari ini, saudara-saudaraku, kita mengikuti nasihat-nasihat Tuhan ya, yang disampaikan hamba Tuhan supaya apa? Kita ini tidak salah langkah. Supaya kita ini tidak sampai tersesat Bapak Ibu. Sehingga kita ini tidak sampai terpengaruh oleh orang-orang yang tidak benar, saudaraku ya, yang dipakai iblis untuk membuat kita itu jauh dari kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Oke, ini ayatnya sudah diperdengarkan ya. Nah, sekarang kita akan lihat kalau gitu apa dong hasilnya. Nah, ini dia ya. Ini yang kita lagi tunggu sekarang kan. Nah, ini dia ya. Bagi orang yang punya kesabaran dan kemudian hati, ini dia ya. Perhatikan ini saudaraku. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menerima apa saudaraku? Dia menerima kedatangan hamba Tuhan dan pemimpin rohani yang datang ke jemaatnya itu tidak sia-sia. Kalau saudara kedatangan hamba Tuhan, itu berkat bagi Bapak Ibu sekalian ya. Itu sama seperti engkau sedang menjamu seorang malaikat Tuhan ya, yang tidak engkau ketahui saudaraku. Itu dia Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat saudara di dalam kitab Wahyu ya, saudara, kepada jemaat di Filipi, kepada jemaat di Laodikia, di Smyrna, ya saudara-saudaraku, di mana lagi saudaraku ya? Itu ada 7 jemaat. Nah, itu kepada pemimpin jemaat itu adalah gembala Bapak Ibu ya. Gembala jemaat itu hamba Tuhan, dan itu saya pelajari itu adalah seorang utusan Tuhan ya. Itu sama dengan malaikat Tuhan ya, kepada malaikat jemaat yang ada di Efesus, kepada malaikat jemaat yang ada di Smyrna. Nah, saya coba tunjukkan Bapak Ibu ya. Kita lihat dulu sebentar ini. Saudara-saudara bisa paham deh. Oke. Wahyu pasalnya yang kedua kita lihat ya. Nah, ini. Perhatikan baik ini Bapak Ibu. Tuliskanlah kepada ini ya, kepada jemaat di Efesus ya.
Wahyu 1, Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Nah, siapa yang dimaksud malaikat jemaat di Efesus? Itulah pemimpin jemaat, ya. Itu seperti seorang gembala, pemimpin rohani. Jadi kalau Bapak Ibu menyambut seorang hamba Tuhan yang datang ke rumah, itu sama seperti saudara itu menyambut, ya, seorang malaikat yang datang, saudaraku, ya. Nah, tentunya ini malaikat ini adalah messengers, dia adalah utusan Tuhan. Dan saya percaya itu adalah berkat yang Tuhan hadirkan di dalam rumahmu, ya. Nah, banyak orang tidak mengerti rahasia ini. Tapi orang-orang yang mengerti rahasia ini, Bapak Ibu, saudara, hidupnya itu pasti berbahagia, ya. Hidupnya diberkati Tuhan. Amin. Sudah paham ya, Bapak Ibu? Oke. Nah, oke, sekarang kita akan kembali kepada hasil, ya. Kita lihat hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, ya, apa yang terjadi? Dia menerima kedatangan hamba Tuhan, pemimpin rohani, ke jemaat itu tidak sia-sia. Ya? Yang kedua. Ya, ini sudah poin yang kedua. Iya, sekarang kedua. Sekarang di poin yang kedua, ya. Ini satu ini sekarang. Oke, ya kita lihat ini ayatnya dulu. Sudah diperdengarkan belum? Sudah. Sudah ya? Oke. Iya. Sudah. Oke, nah ini dia. Yang kedua. Yang kedua ya, poin yang kedua. Ini hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia menghargai, saudaraku. Dia menghargai apa, saudara? Dia menghargai pengorbanan, ya, pelayanan hamba Tuhan dalam perjuangan yang berat. Makanya sebagai jemaat perlu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, mereka di garis depan. Karena mereka ini adalah the wanted. Jadi sebelum setan menyerang jemaatnya, itu yang di depan kena duluan. Itu hamba Tuhannya, pemimpinnya. Jadi pemimpin itu adalah target utama daripada setan, the wanted, ya. Itu adalah yang diincar pertama kali oleh setan. Makanya semua jemaat perlu berdoa untuk para pemimpin-pemimpin rohani, ya, untuk hamba Tuhan yang melayani, karena mereka ini di garis depan, saudara. Ya, oke, mari kita lihat ayatnya, ya. 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang kedua. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya, dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Amin. Ada satu keluarga saya ingat, saudaraku, ya. Ini satu keluarga ini keluarga yang sederhana, Bapak Ibu. Anaknya banyak, ya. Ada sekitar 6 orang anaknya, saudaraku, ya. Saudara terkasih Tuhan, sepertikan keluarga ini, saudaraku, ketika hamba Tuhan datang, aduh, Bapak Ibu, dia benar-benar menjamunya dengan baik, saudaraku. Ya. Nah, suatu hari Bapak Ibu sekalian, yang sang ibu ini sudah dipanggil Tuhan, ya. Tinggal bapak, ya, suaminya. Tapi puji Tuhan, ya. Saya lihat, saudaraku, anak-anaknya, ya, mereka diberkati Tuhan. Bahkan cucunya ada 3 orang jadi polisi, ya, saudaraku. Dan semua itu jalannya lancar, saudaraku. Nah, terakhir ketika saya ke Surabaya, nah, saya telepon, saudaraku, dan saya tanya gimana anaknya. Puji Tuhan, dia sudah ikut pendidikan, ya, sudah lulus, sudah untuk mereka sudah ini, ya, diresmikan jadi polisi, Bapak Ibu. Nah, saya renungkan kenapa itu terjadi. Saya lihat keluarga ini benar-benar mereka tahu memperlakukan hamba Tuhan dengan baik, ya. Maka Tuhan ingat, Bapak Ibu. Meskipun ibunya itu sudah tidak ada, tapi Tuhan ingat kepada apa yang dia lakukan pada hamba Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu, ya. Oke. Nah, kita lihat yang ketiga, yang terakhir, ya. Oke, ini dia. Kita lihat, ya, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia sepenuh hati. Sepenuh hati apa, Bapak Ibu? Dia sepenuh hati menghormati hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati. Katakan amin, ya. Jadi saudara lihat, ya, orang-orang tahu menghormati hamba Tuhan itu, saudara itu membuat dia tidak akan kehilangan mahkota abadi yang Tuhan janjikan baginya. Amin, ya. Oke, kita lihat ayatnya. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Dan nanti Ibu Lydia Eka berdoa buat kita semua, ya. Oke, selamat datang Bu Nini, sudah bersama kita, ya. Oke. Ya, silakan. Ya, 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan
kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Amin. Amin ya. Jadi saudara lihat ya, itu orang-orang yang mendengarkan nasihat-nasihat yang disampaikan hamba Tuhan itu, dia tahu menghargai hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Saudaraku, dia pasti sudah dapat ya. Dapat apa yang dia terima di bumi, di sorga juga dapat. Dapat apa? Mahkota abadi ya. Jadi lihat orang yang percaya taat pada firman, dia sepenuh hati menghormati hamba Tuhan yang melayani dengan sepenuh hati. Jadi di bumi dia dapat perlindungan Tuhan, dia dapat kebahagiaan, dia dapat sesuatu yang ajaib dalam hidupnya, di sorga pun dapat ya, di bumi dapat, di sorga dapat ya. Tuhan berkati kita sekalian, Bapak Ibu, karena itu milikilah kesabaran dan kemurnian hati ya. Tetap percaya bahwa sesuatu yang ajaib sedang menanti saudara dan saya. Haleluya. Oke, Tuhan berkati ini Pak Frans lagi kirim apa, pulau apa nih Pak Frans? Oke, Bu Lydia Eka akan berdoa buat kita semua ya. Haleluya. Ya. Ya, silakan. Ya, shalom. Selamat malam. Selamat malam. Selamat tahun baru. Amin. 2025. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini. Tahun 2025 sudah kami lewati 2 hari Tuhan. Kami percaya di tahun ini akan lebih baik lagi dibanding 2024. Amin. Kami harus lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami harus belajar terus belajar Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau pakai Bapak John semakin hari semakin heran lagi ya, Tuhan. Yesus. Supaya apa yang disampaikan menjadi contoh bagi Yesus. kami. Bahwa kami ini kadangkala seringkali tidak mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kami harus belajar lebih mendalam lagi mengenai Engkau Tuhan. Ya, Yesus. Oh Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran ini, supaya di tahun 2025 ini ya, Yesus, kita harus lebih dekat lagi dengan Engkau dan harus merubah pikiran perasaan yang kami punyai Tuhan. Ya, Yesus. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Mungkin seringkali kami ini tidak menjalankan tugas-tugas yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita Tuhan. Ya, Yesus. Tuhan, terima kasih atas pelajaran ini supaya kami lebih lagi mencintai Engkau Tuhan. Ya, terima Yesus. kasih Tuhan atas jamahan-Mu supaya kami ini tidak hanya mendengarkan firman-Mu saja, tetapi harus melakukan. Amin. Terima kasih Bapak, urapi kami semua, terutama Bapak John Sarbunan. Tuhan pakai semakin hari semakin heran lagi dan semakin banyak lagi jemaat yang Engkau kirimkan Tuhan. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih pada malam hari ini. Doa kami alaskan hanya satu nama, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih Bu Lydia Eka untuk doa yang sangat indah ya. Oke. Mohon maaf Pak John, saya kok tadi gangguan mati nyala. Saya usaha terus akhirnya bisa. Mohon maaf. Nanti kirim. Oke, siap. Nanti materi saya kirim. Ya. Siap, nanti saya kirim materinya. Oke. Ya, baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, demikian pelayanan dari hamba Tuhan Bapak Pendeta John Sarbunan MA pada malam hari ini, yang sudah membagi berkat rohani yaitu firman Tuhan yang bertemakan mahkota abadi di dalam kesabaran dan kemurnian. Yang nats pembimbing kita pada malam hari ini Amsal 15 ayat 18. Dengan 3 kebenaran yang kita harus mengerti, mengetahui sendiri keadaan dan maksud kedatangan misi pelayanan hamba Tuhan dan pemimpin rohaninya. 2, mengerti pelayanan pengorbanan hamba Tuhan itu membuktikan kesungguhan hati oleh pertolongan Tuhan. Yang ketiga, mengikuti nasihatnya hamba Tuhan yang tidak lahir dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Biarlah
firman Tuhan yang telah kita semua dengar pada malam hari ini, menolong kita untuk memahami, mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan hambanya Bapak Pendeta John Sarbonan MA yang terus dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, karena setia merenungkan firman Tuhan dan isi hati Tuhan boleh diterima dan boleh membagi menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta, berikan sehat kuat, berikan hikmat, puasa dan pewahyuan, berikan umur yang panjang pada Bapak Pendeta, supaya terus dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk kami semua, tapi juga kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga menyampaikan terima kasih buat Ibu Lea Siwalete yang telah memimpin pujian penyembahan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan buat Bapak Frans Angki Kuara dari Bekasi yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Juga Ibu Lydia Eka untuk doa peneguhan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kami sampaikan buat Ibu Rosalin dari Jerman yang telah memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk di dalam doa prophetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kediri. Waktu disilakan, Bu Adri. Ya baik. Terima kasih Tante Welly, terima kasih Pak John dan teman-teman semuanya. Saya akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara kita dan juga untuk gereja CLCC kita. Kita semua amini dan kita katakan I receive. I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan, semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC Everlasting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam gereja CLCC. I receive. Ya.
Oke, sorry, ini baik, ada sedikit terganggu ya signalnya. Coba ditampilkan lagi. Ya, oke, ini sudah tadi ya? Ya, Oke. sudah Pak John. Oke. Ya, Ya. ya, oke. Ya, oke. Yang kedua ya. Ya, semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I I receive. receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar, Yes. dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Andri Marantika SST dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Andri. Ya, terima kasih Pak John. Amin. Ya, baik. Terima kasih kami sampaikan buat si Andri Marantika yang telah menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan masuk dalam pengumuman gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Medan. Waktu disilakan Bapak Darmawan. Ya, terima kasih banyak Bu Weri Hukubun. Ya, Happy New Year ya, Ibu Rosalin, Ibu Nini Herawati, dan juga Ibu Lydia Eka, semuanya ya. Happy New Year, salam sehat, salam sejahtera. Oke. Ya, saya akan membacakan pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC dengan nomor rekening 0331 268 401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813 3069 2929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadah doa mujizat siang 1 jam diadakan setiap hari dimulai pukul 1 waktu Indonesia Barat, pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, menyesuaikan ibadah CLCC on-site Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat 1 jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu ini ya, tanggal 11 bulan Januari 2025, pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Tempatnya di Ibu Linda Effendi, alamatnya Jalan Palem Selatan 4, Strip MC 68, Pondok Chandra Indah, Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ibadah pembukaan awal tahun. Ya. Demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Bapak Darmawan Lim SH dari Kota Medan. Terima kasih, Berkati ya. Ya, Oke.
Amin. Ya, baik. Terima kasih Bu Weli Hukubun. Ya, terima kasih kami sampaikan buat Bapak Darmawan Lim, SH dari Medan yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Amin. Ibu, ya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya, kami berikan waktu kepada koordinator yang luar biasa, Ibu Yeti dari Kediri, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan buat kita semua. Waktu disilakan Ibu Yeti. Terima kasih Ibu Weli Hukubun sebagai host di malam hari ini, dan mantap, sukses selalu Bu Weli. Bapak Ibu semua yang terkasih, dan untuk Bapak Pendeta Shalom, Bapak John Sarbunan, Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah saatnya untuk doa Deklarasi. Doa deklarasi ini saya pilih untuk Bapak Ibu semua yang belum mendapat bagian, dan kami juga ucap syukur pada saat ini tahun 2025, hari yang kedua, benar-benar kita semua diberi kesehatan dan berkat berkelimpahan sampai seterusnya. Terima kasih. Bapak Ibu, saat ini untuk doa deklarasi akan dinaikkan oleh yang pertama Ibu Eka Lydia. Yang kedua Ibu Nini, siap? Ibu Nini, Bu Nini Erawati. Siap, Pak Frank. Sip. Siap. Mantap. Mantap. Bu kita siap. Ya, Wi jalan-jalan terus di luar. Saya Mary ini ya. Seneng saya lihat historinya, seneng banget. Wow, jadi kepingin ikut jalan-jalan ya. Amin. Terima kasih untuk Bu Nini, dan juga selanjutnya untuk Ibu Rosalin. Ya. Sudah 4 ya ini tadi. Bapak Darmawan. Ini yang 3 nggak ada namanya. Ada Ibu Punya Lince, saya. ada Ibu Nina Armedi. Ya, punya ada, saya. Ada Ibu Joyce. Begini, Bapak Ibu semua yang terkasih, maaf HP saya, karena kalau nggak buka kamera nggak ada namanya. Itulah istimewanya. Istimewa HP saya. Maka Luar Bapak Ibu biasa. harus kamera biar saya kenal. Ini siapa ya? Begitu. Ya, karena kalau cuman nggak dibuka kameranya, gundul-gundul nggak terlihat namanya. Bener Bapak Ibu, sumpah saya nggak rekayasa, tapi ini nyata. HP saya lagi tidak mau, nggak ada namanya kalau nggak buka kamera. Wow, hebat sekarang pada kamera. Luar biasa. Bener, Harus. bener, luar biasa. Harus. Ini HP 2025, jadi harus kelihatan wajahnya biar Tuhan juga, wow, ini yang sering muncul. Nah, begitu ya Bapak Ibu semua yang terkasih. Waduh, ini koordinator ini terlalu ewek. Nah, tapi ini demi kebaikan Bapak Ibu semua. Berkat tercurah kalau wow, wajahnya kelihatan semuanya. Betul Bapak Ibu. Karena apa? Karena begini. Saya itu kalau som-som biasa ya Bapak Ibu. Kalau wajahnya nggak kelihatan, itu sama juga saya itu ngomong sama tembok. Ngomong sama tembok, bukan ngomong sama Bapak Ibu semua. Jadi itu yang saya hadapi tembok semua, bukan Bapak Ibu yang cakep-cakep seperti ini. Nah, kalau gini, wow, kelihatan semua.
Wah, Bu Lince sehat Ya. selalu. Amin. Amin. Bu Lince sudah sehat ya, Bu Lince. Sehat Bu Lince. Puji Saya Tuhan, jadi sehat. Puji Tuhan, Tuhan berkati Bu Lince. tidak boleh sakit. Ya, sehat selalu, tidak boleh sakit. Ya, Haleluya. Bu Haleluya. Lince sehat. Amin, amin. Amin. Bapak Ibu semua yang terkasih, hari ini saya juga minta doa karena saya besok harus terbang. Harus pulang ke Jakarta. Kok pulang? Nah, Ada gitu tugas, ya. ada tugas. Tugas negara yang harus dikerjakan. Jadi besok saya pagi-pagi sudah begini ya, Bapak Ibu. Sudah berangkat OTW ke Jakarta jam 5. Jadi mungkin kayak yang kapan itu pulang ke Kediri, saya ikut Ibadah. jam 4, iya jam 4 siap-siap masuk mobil semua. Dan sekarang ini sudah disiapkan di mobil, besok tinggal langsung berangkat begitu. Bapak Ibu semua yang terkasih. Pak Franky? Nanti kita ketemu di Jakarta. Oh ya. Pak Franky, saya tunggu di kantor Permata Kuningan ya, lantai 8. Cari Bu Yeti, sudah banyak yang tahu. Betul ini Pak. Saya terlalu ewek-ewek, makanya banyak dikenal orang ewek-ewek ini. Begitu Bapak Ibu yang terkasih, di sini saya nanti minta dukungan doa biar saya sama anak amancu. Saya kalau sebut amancu, anak mantu cucu ya. Amancu. Anak mantu cucu. Jadi disingkat amancu. Itu mau berangkat OTW, istilah kerennya OTW ke Jakarta itu. Dan selanjutnya sekarang doa deklarasi. Ya, nomor 1 Bu Yeti, Ibu Lydia Eka, nomor 2 Bu Nini, nomor 3. Nomor 3 tadi Bu Ros. Nah, nomor 4 Bu Lince. Bu Lince, terus nomor Pak 5. Frans. Oh, Pak Pak Frans. Frans. Iya. Bu Lince, terus ini siapa? Bu Joyce. 6. 6, oke. Siap. Joyce ya. Oke. Oke. Ya. Ada usul Pak John? Ada Ya? usul Pak John? Ya, gimana Pak? Koordinator ada usul. Jadi kalau ada yang sudah membawakan doa atau bacakan firman Tuhan, jangan tugas. Ada yang lain lagi. Oh ya, Kalau oke. bisa. Ya, nanti untuk next ya. Supaya kita Ya. tugas dapat masing-masing dapat tugas. Ya, terima kasih Pak Frans. Ibu Koordinator, terima kasih. Ya, begini Pak Frans, saya tadi sudah menyampaikan karena yang lainnya ini banyak banget, tapi tidak nampak namanya di Wajahnya. HP saya. Yang nampak yang buka kamera saja. Inilah HP saya tahun 2025 yang kelihatan yang ada kameranya. Kalau tidak muncul. Tidak muncul. Jadi makanya saya ambil yang buka kamera karena saya nggak tahu nama-namanya nggak ada di sini. Begitu. Oke. Ya. Begitu ya. Jadi maaf yang tidak buka kamera. 2025 luar biasa. Jadi yang nggak buka kamera. Jadi maaf sekali, saya juga tidak tahu ini. Kalau nggak percaya saya screenshot supaya bisa kelihatan. Berarti kameranya nggak bisa dibuka sama KPK itu Pak John. Sengaja supaya tidak kedapatan yang kurang-kurang. Kalau Bu Yeti, ya. Kalau sementara dikasih foto kan bisa keluar kalau dikasih foto. Kalau ada fotonya keluar, ada nama. Tapi Oh, kalau gitu. nggak ada fotonya gundul-gundul semua. Nanti saya kirim ke grup. Gundul-gundul. Ya, nanti kalau ada kesempatan ada waktu kita buka kamera ya. Ya. Kita masih ada posisi belum bisa,
maaf dulu malam ini. Enggak, tapi kalau ada gambarnya itu, seperti satu contoh ini Bu Nina, ini ada. Bu Nini ada, walaupun 3 open kamera tapi ada fotonya. Terus Bu Sinta, ini ada. Tapi yang lainnya kenapa kok nggak muncul nama begitu? Dan hanya gambar putih aja, gambar putih. Nanti ini sudah saya screenshot, nanti saya kirim ke grup Zoom sama grup Kocan. Itulah pentingnya HP saya harus terbuka ya. Tahun 2025 luar biasa. Itu yang KPK nggak bisa selidiki itu Pak Jon. Iya, walaupun di sini Pak Fransanki cuman tengok inceng-inceng, tetap ada nama. Gitu. Terima kasih. Sekarang doa deklarasi dinaikkan oleh Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah dipanggil satu-satu. Silahkan menaikkan doa deklarasi. Oke, sudah tentunya dicatat oleh Bu Rosalin, nanti dipandu ya oleh orang tua kita Bu Rosalin. Ya, oke. Ya, Ibu silakan Lydia nomor Eka. 1. Ya. Ibu Lydia Eka. Ya, silakan Bu Lydia Eka. Ya. Tuhan Yesus luar biasa. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Nomor 2 Bu Nini yang di tengah. Ya, di dalam nama Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CLCC. Amin. Terjadilah. Nomor 3. Ya, saya sendiri. Ya, silakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang keempat, Lincil. Ya, silakan Bu Linca yang paling atas ya. Ya, ini belum dibuka tadi. Oke, Shalom semuanya. Ya, shalom. Ya. Yang Dalam paling atas. nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Bapak Frans. Ya, yang di tengah Pak Frans. Di dalam nama Yesus, percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Yang keenam, Joyce paling bawah. Mike bisa dibuka Bu Joyce. Mike bisa dibuka Bu Joyce. Oke, sip. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat keenam sahabat-sahabat yang telah menaikkan doa deklarasi. Tuhan berkati semuanya. Amin. Ya. Baik, bisa dibuka Bu Yeti. Terima kasih Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah menaikkan doa deklarasi. Mantap, langsung tembus ke jantung dan doa langsung diterima. Amin. Terima kasih. Karena itulah di tahun 2025 semuanya serba ajaib dan berkat langsung turun ke Bapak Ibu semua yang terkasih. Mantap. Tahun 2025 berkat tercurah. Bapak Ibu semua yang terkasih, doa deklarasi sudah dinaikkan dan saat ini untuk
doa berkat dinaikkan oleh Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilahkan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Di tanganmu ada kuasa Tuhan, di hati pikiran, hidupmu ada kuasa Tuhan. Tuhan, mari berkati anak-anakmu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan malam ini. Berkati Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani, baik di bidang host, menaikkan doa profetik, menyampaikan pengumuman yang juga mendeklarasikan iman di dalam doa deklarasi. Tuhan berkati semua yang sudah hadir juga, berkati dalam nama Yesus. Aku berkata malam ini ketika namamu disebutkan satu persatu, imani malam ini kuasa Tuhan sedang menghampirimu, sedang bekerja dan menyembuhkan engkau malam ini dalam nama Yesus. Siapa yang sakit malam ini, letakkan tangan kiri saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan saudara di bagian tubuhmu yang sakit, dan arahkan tangan kanan di depan layar monitor, dan terimalah malam ini kuasa Tuhan menghampiri Ibu Lydia Eka, Ibu Lince, Pak Frans Angki, Ibu Weli Hukubun, Ibu Nini Herawati, Pak Darmawan Lim, Ibu Fang Panglai, Ibu Yeti Sulistyorini, oh Tuhan Siri Yohan James, Ibu Nina Armedi, Ibu Marta, Baririn dalam nama Yesus, juga Alin, juga Ibu Sinta, semua yang hadir tanpa terkecuali, Pak Lukas, Ibu Atanasia, dalam nama Yesus, Ibu Febri, Ibu Lea Siwalete. Kuasa Tuhan sedang bekerja malam hari ini, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang di dalam nama Yesus. Percaya juga Tuhan sudah menyembuhkan Bu Weli, dan Tuhan juga sudah menyembuhkan Ibu Puspita, Tuhan juga sudah sembuhkan Pak Wongtir, Tuhan juga sudah sembuhkan Pak Pranoto, Tuhan juga sudah sembuhkan Bu Ong Gyo Kim, Tuhan sudah sembuhkan semua anak-anak Tuhan di gereja CLCC. Tahun 2025 semuanya pulih, semuanya sehat, semuanya menang, semuanya berjalan baik, semua dalam perlindungan Tuhan sempurna dalam nama Yesus. Malam ini kami akan beristirahat, dan Tuhan besok pagi kami akan menghadap Tuhan. Berkati Bu Atanasia dan tim akan melayani, dan juga berkati kebaktian. Oh Tuhan Yesus, besok siang, besok malam Ibu Yeti dan tim akan melayani. Tuhan tolong dia akan berangkat pada besok jam 5, Tuhan sertai bersama dengan anak mantu cucu pertibakan yang selamat. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Bapa, Anak, Roh Kudus, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub tercurah dan dicurahkan untuk semua yang hadir malam ini, baik secara keluarga, secara pribadi, dengan berbagai macam, oh Tuhan, nama bisnis pekerjaannya, Tuhan memberkati semuanya, termasuk juga bisnis kuliner Vanuela, dan juga untuk Hana Lim Kosmetik, Tuhan berkati semuanya di dalam nama Yesus. Apapun merek dagangmu, bisnismu, Tuhan memberkati engkau di tahun 2025 berlimpah-limpah, dan Tuhan memperluas daerahmu seluas-luasnya, dan tangan Tuhan menyertai engkau sehingga kesakitan tidak menimpamu, dan Allah mengabulkan permintaanmu itu dalam nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekali engkau diberkati, tetap diberkati bersama dengan anak mantu cucumu. Sampai Maranatha, engkau terima mahkota abadi yang percaya, sama-sama katakan. Amin. Selamat malam semuanya. Memberkati Pak Darmalin. Ya, terima kasih Pak John. Terima kasih banyak Pak John. Firman Tuhan memberkati. Terima kasih semuanya. Amin. Joyce, Bu Lince, semuanya. Bu Lince, berkati Bu Joyce. Ya, terima kasih semua ya. Selamat tahun baru. Shalom buat semua. Ya, Bu Weli sama Arsenio ya. Pak Darmawan. Arsenio sehat ya. Amin. Terima kasih Bapak doa-doanya. Sama-sama. Kami keluarga besar. God bless you all. Berkati Bu Papai semuanya ya. Sampai jumpa besok pagi. Sampai besok pagi. Ya, puji Tuhan. Ya. Oke, selamat malam teman-teman ya. Selamat beristirahat. Ya, salam buat keluarga di rumah. Selamat malam Bu Nini. Ya, God bless you all. Bye-bye Pak Frans, Pak Darmawan. Sampai jumpa ya. Sampai besok pagi ya Pak Frans. Mantap, Tuhan berkati. Ya. Bye. Bye-bye. Bye. Ya.